biasa. Kami boleh datang dengan sukacita kami, dan di atas segala beban yang kami boleh bawa, Tuhan sendiri yang akan melepaskan. Tuhan, kami dipenuhi oleh hikmat dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Kami mau menaikkan pujian syukur kami, sembah kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, bersuka, memuji dan meninggikan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan pelayanan kami sore ini, ibadah kami sore ini. Kuasa-Mu menguasai setiap hati kami yang boleh hadir dan juga ruangan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan masuk di dalam ibadah kita sore ini. Kita akan mengangkat satu pujian begitu besar, anugerah yang sudah Tuhan limpahkan bagi setiap kita yang boleh hadir di tempat ini. So
berucap syukur kebaikan-Mu yang membawa kami ada di sini, dan kami mau masuk di dalam ibadah kami, pelayanan kami. Kami mau menaikkan pujian, syukur, sembah kami yang lebar kebesaran dan keagungan Nama. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Merdeka. 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 Kita semua anak-anaknya yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Haleluya. Kalau bangsa Indonesia kemarin tanggal 17 merayakan 79 tahun kemerdekaannya, kita juga sebagai anak-anaknya sudah dimerdekakan. Merdeka dari apa Bapak Ibu Saudara? Merdeka dari dosa, merdeka dari segala sakit penyakit, merdeka dari segala masalah. Dan itulah Tuhan kita yang sungguh mengasihi kita. Kita akan memuji Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan.
gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami gerakkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Sungguh ya, kita sangat bersuka cita karena sebagai anak-anaknya kita sudah diberi kemenangan yang luar biasa. Dan biarlah itu senantiasa boleh membawa hidup kita untuk kita semakin setia dan melekat pada Dia. Karena dalam segala perkara dalam hidup kita, Tuhanlah kemenangan di atas segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan kesempatan untuk Mbak Ima mau menyaksikan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya persilakan untuk menculikan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, saudaraku semua, saya menyaksikan singgahnya Tuhan dan kemurahan Tuhan. Pada tahun yang lalu saya sempat diajak bercanda sama Tuhan. Saya menjalani 3 kali operasi, abses liver, abses ginjal, dan terakhir pengangkatan ginjal. Saya merasa hari ini saya hidup sebab karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya cuma tahu dari kecil sampai besar saya belum pernah masuk rumah sakit. Tapi ketika usia yang seperti ini, saya menjalani operasi 3 kali, 1 bulan 1 kali, dan berakhir seperti itu. Saya tidak susah hati. Dan puji Tuhan, semestinya rasa sakit itu ada, tetapi saya tidak pernah merasakan rasa sakit itu. Itu kemurahan Tuhan. Saya berdoa, tapi puji Tuhan hasilnya pun tidak menyenangkan hati saya, tetapi saya tahu ini yang terbaik untuk hidup saya. Tuhan memberikan saya kesempatan hidup sampai hari ini. Kemudian selepas operasi saya balik ke Malaysia, tapi sakit itu belum selesai lagi. Saya masih diberi bonus sama Tuhan, TB ginjal. Dan 3 bulan yang lalu dari Malaysia sudah dinyatakan TB itu sudah hilang, sudah selesai, berarti saya sudah sembuh. Puji Tuhan, saya cuma mau berkata dengan ibu-ibu di sini semuanya. Sepahit apapun hidup ini, sesusah apapun hidup ini, ibu semua, saudara semua jalani dengan tenang. Karena apa? Tuhan sudah menjamin kemenangan itu untuk kita semua. Amin. Itu yang Tuhan janjikan untuk kita. Saya kadang dulu sempat waktu sakit itu, karena saya tidak merasa sakit, cuman rasa letih yang berlebihan, apapun susah, mau tidur itu saja. Semua orang berbicara sakit tak, saya memang tak merasakan sakit. Tapi ketika dinyatakan ini sakit, saya pun cuma berpikir, mungkin Tuhan baik, karena Dia tidak pernah memberikan rasa sakit itu kepada saya. Itu kemurahan untuk saya. Dan ketika operasi yang ketiga itu untuk pengangkatan ginjal dengan liver itu, saya ingat saya boleh masuk ICU sebab beberapa dokter juga menyatakan itu.
tidak sempat masuk ICU. Itu betul-betul satu keringanan dari Tuhan dan kemudahan Tuhan. Saya tahu waktu itu Tuhan mau bercanda dengan saya. Saya tidak pernah menganggap apapun. Saya tahu Tuhan memberikan satu pelajaran untuk saya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, Dia akan pegang tangan saya, Dia akan memberikan penghiburan untuk saya, Dia akan memberikan kekuatan. Dan seluruh apa yang terjadi waktu proses itu dari pihak rumah sakit apapun, semua berjalan lancar. Tak ada apa halangan. Biasanya kalau menggunakan BPJS ibu-ibu pun tahu sendiri. Tapi tidak untuk saya. Untuk proses pengambilan ginjal itu cuma diwaktukan butuh waktu cuma 1 bulan lebih, saya sudah dipanggil untuk operasi. Sedangkan operasi itu biasanya kalau menggunakan BPJS dia melalui proses yang panjang. Saya terima kasih untuk Ibu Gembala dan jemaat lainnya yang mendukung saya selalu di dalam doa. Sampai hari ini saya berhutang sama Tuhan untuk menyaksikan itu. Karena itu hari ini saya berdiri di sini, saya ingin memberitahukan kepada semua anak-anak Tuhan, berharap dan bersandar kepada Dia semestinya dalam hidup kita. Dan itu kewajiban kita untuk bersandar selalu kepada Tuhan, karena itu kemurahan dalam hidup kita. Dan beberapa waktu yang lalu saya pulang ke sini, anak saya perempuan juga habis menjalani operasi pengangkatan pen. Puji Tuhan, semuanya berjalan lancar. Tuhan memberkati anak saya, dan terima kasih untuk sokongan doa dari jemaat di sini. Terima kasih untuk kesaksian saya. Amin. Ada satu lagi yang jangan sekarang. Oh ya, silakan yang mau menyambut dari timnya Bapak Oh, Wendri. ya. Terima kasih, saya telah diberi kesempatan kepada Bapak Gembala di tempat ini, juga Pastor Windy yang memberikan saya waktu buat bersaksi betapa besarnya Tuhan. Amin. Ya, tadi Ibu yang memberi kesaksian itu juga pernah saya alami. Asal kita percaya 100%, jangan ragu-ragu. Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita harus bersyukur kita punya Tuhan yang sangat ajaib, yang sangat luar biasa baiknya cintanya kepada kita. Seperti tema ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi anak-anak Tuhan tidak akan ada yang mustahil. Saya akan memberi kesaksian suatu saat di hari kira-kira 3 bulan yang lalu. Saya itu terus terang aja, namanya orang itu kan tidak mesti ya, mungkin Tuhan itu memproses atau apa. Uang saya itu pas-pasan. Saya mau beli bensin. Waktu beli bensin, saya mau bayar ke mbaknya yang nganu bensin. Dia pakai bahasa Jawa, saya itu ngerti tapi saya itu tidak bisa omong. Maksudnya nggak usah Bu, itu sudah dibayari sama ibu itu gitu. Loh enggak, ini saya ada uang, saya bayar. Dia tidak mau terima uang sama sekali dan bilang ibu itu yang telah membayar. Terus saya bilang sama ibu, Bu saya ini ada uang. Ibu itu langsung mengeluarkan, bawa uang ratusan itu, bilang tidak. Oh saya waktu itu nangis. Saya waktu itu nangis di jalan, saya nangis. Tuhan terima kasih, Engkau itu sungguh luar biasa baiknya. Engkau tahu kesedihanku, Engkau tahu kekuranganku, tetapi Tuhan telah bawa tunjuk orang yang tidak kita kenal, yang orang yang pakai jidat ya. Dia yang memberkati saya, membayari saya uang bahan bakar itu. Dan waktu suami saya bukakan pintu, saya bilang, Nyong, itu dibayari beli bensin, rezeki katanya suami saya. Tapi saya bilang, saya sekarang mau masuk kamar, jangan diganggu. Saya berdoa, Tuhan terima kasih atas cinta kasih-Mu yang luar biasa pada saya. Dan terima kasih Kau telah hantarkan ibu itu untuk mendekati saya. Dan saya percaya ibu itu Tuhan akan beri perlindungan, Tuhan beri kesehatan, dan Tuhan berikan berkat berlimpah. Itu kesaksian yang
materi ya. Jadi kalau ibu-ibu umpamanya, bapak-bapak atau kita kan nggak tahu ya, Tuhan itu punya rencana yang indah buat kita. Mungkin tahu-tahu kita ini nggak punya apa-apa. Jangan bersedih hati, jangan putus asa. Percayalah, Tuhan pasti tolong. Kita anak-anak Tuhan 100% percaya. Jangan 99,99%. Tuhan tidak mau, tapi kita percaya 100%. Seperti ibu itu tadi sakit melalui BPJS. Tuhan juga tolong, seperti saya juga. Saya juga baru di ring jatuh. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Dokter tanya, suster tanya mau masuk ke kamar operasi. Ibu sakit? Tidak sama sekali. Saya tidak merasakan sesek, tidak merasakan sakit, sebutir pasir pun tidak sakit. Terus ibu itu bilang, oh enggak boleh pakai apa-apa. Memang saya sudah enggak pakai apa-apa masuk kamar operasi. Tapi ini saya kejepit di rambut. Oh enggak apa-apa Bu, nanti ditopeni gitu. Tapi saya masuk kamar operasi tanpa dibius, tanpa dipakai topi, tanpa pakai apa-apa. Terus dokter bilang, Bu, ini nanti sakit sekali, ibu harus kuat. Saya bilang, saya punya Tuhan Yesus. Darah Yesus yang mengalir di tubuh saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagi saya tidak ada yang tidak mustahil. Saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya bilang gitu sama dokter. Waktu dokter bilang sakit sekali, saya tidak merasakan sakit sama sekali. Tuhan itu baik ya Bu ya, seperti ibu tadi. Urusan BPJS juga semuanya lancar. Memang katanya ibu itu kalau BPJS itu kalau mau ditangani operasi atau apa itu kan berbulan-bulan. Tapi saya tidak. Saya cuma 1 minggu langsung di WA di kontrol semuanya. Tapi sebelum saya masuk itu saya kan mengumpulkan berkas-berkas fotokopi. Saya naik mobil, saya cuma menyembah Tuhan, berdoa. Terus saya biasanya nggak pernah nyetel CD ya. CD rohani itu memang di mobil saya itu cuma ada CD rohani, tidak ada. Biasanya suami saya setel lagu, saya bilang gitu kan, yang nyopir saya. Tapi waktu itu saya kok neken lagu rohani di Suha. Terus persis mau belok ada suara, jantungmu disembuhkan, jantungmu disembuhkan, percaya Tuhan. 2 kali. Saya nangis, saya teriak, terus saya agak nepi, tapi jalan pelan-pelan. Ada kata-kata lagi, jantungmu disembuhkan, jantungmu disembuhkan, percaya Tuhan. Saya nangis luar biasa. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Tapi waktu saya pergi ke teman saya bilang, Cici disembuhkan di Tuhan. Berarti besok tidak akan ke rumah sakit karena Tuhan telah sembuhkan. Tetapi ada Tuhan, juga ada hamba Tuhan yang memberitahu saya, kamu tetap pergi ke rumah sakit, dilihat. Ya, tapi waktu saya juga dilihat, semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan itu luar biasa. Sampai detik ini dokter bilang jantung saya masih ada penyumbatan yang tidak bisa disembuhkan. Maksudnya tidak bisa direm karena sudah mengeras katanya. Tapi saya bilang berdoa, Tuhan itu pasti tolong. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanku yang ajaib, Tuhanku yang ajaib, aku telah diganti jantung yang baru. Sampai detik ini tidak sakit. Dan saya berdoa tolong kepada saudaraku yang seiman, umpama di rumah tahu-tahu sakit, dada sakit atau apa sakit, langsung tumpangi tangan karena Tuhan telah beri kuasa kepada kita, kepada anak-anaknya. Darah Yesus yang mengalir. Saya langsung umpama saya terima ada yang sakit, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, hei iblis, keluar saat ini juga di tempat saya, keluar dari tubuh saya, keluar dari rumah ini jauh-jauh. Hei penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari tubuh saya, keluar dari rumah ini jauh-jauh. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus mengalir dari atas kepala sampai ujung kaki. Di dalam nama Tuhan Yesus,
oleh bilur-bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Amin. Percaya ibu-ibu, kalau ibu ada masalah, berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Kalau sakit, langsung berseru kepada Tuhan. Kalau saya sakit, langsung hilang. Ibu-ibu, kakak-kakak, pokoknya kita percaya 100%. Jangan ragu-ragu. Itulah kesaksian saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Bapak Gembala setempat dan Pastor Windy. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sungguh ya, kita punya Yesus yang luar biasa ya. Kalau setiap kita diizinkan menghadapi satu keadaan mungkin tidak kita inginkan, seperti sakit yang tadi dialami Mbak Ima serta Ibu yang sudah bersaksi, pasti Tuhan sudah punya rencana ya, karena Dia mau menyatakan kemuliaan terhadap segala hal yang kita hadapi. Tuhan akan selalu memberikan jalan keluarnya. Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi kita setiap anak-anaknya yang memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pujian dari kaum muda. Saya persilakan untuk maju ke depan.
pujian nama Tuhan. Kita telah bersama-sama mendengarkan pujian dari pemuda. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Saya mohon Ustaz Dara Yosua berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Surga, terima kasih atas keberkahan untuk baik kami dan barang ini. Tuhan, saya juga akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menyampaikan yang benar bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan dari Tuhan-Mu, segala sesuatu Tuhan. Haleluya. Amin. Persiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita akan bersama-sama mengenal berkat firman Tuhan. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Di setiap pergumulanku
Ibu Indrawati berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, sore ini Tuhan kami bersyukur oleh kemurahan-Mu sehingga sampai saat ini kami ada. Ini hanya anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, biar segala pujian yang kami naikkan hadirat-Mu boleh menjadi penyembahan yang harum di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan kekuatan melalui kesaksian yang kami dengar. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang tahu setiap pergumulan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah hanya ucapan syukur Tuhan yang kami dapat naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon hikmat-Mu Tuhan. Kami mohon urapan-Mu Bapa, berikan urapan yang baru, berikan hikmat-Mu supaya setiap lidah yang dia sampaikan kebenaran firman-Mu kami boleh mengerti Tuhan, untuk membawa kami lebih hari lebih dekat kepadamu, lebih hari kami lebih berkenan ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara selanjutnya dalam tangan-Mu. Engkau menguasai hati kami, pikiran kami yang mendengar, yang membawakan berita kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Ya, prosesi kitab Roma mengisahkan Roma 3, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Amin. Pada pasal 7 ceritanya itu, pada pasal 6 itu prosesi menjadikan manusia fana itu setara sama dengan Tuhan melalui satu proses baptiso. Amin. Ayatnya di Roma 6 ayat 3 sampai 13. Tidak usah kita baca, di rumah kita baca. Amin. Jadi melalui baptiso kita menjadi satu tubuh, satu roh. Jiwa kita dimiliki Tuhan kembali di dalam Kristus. Itu ya makna baptiso. Tetapi pasal 7, selama hayat, selama daging di dalam tubuh yang bernafas, kedagingan itu selalu menjadi kuasa iblis. Meskipun jiwa kita menyanyi bahwa secara rohani roh memang kuat, tapi daging sangat lemah. Amin. Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 7 ayat 14 sampai 15 ditambah 24. Di dalam ayat yang begitu panjang lebar, Tuhan menceritakan melalui Paulus. Paulus membuat surat. Suratnya mengatakan daging tidak bisa. Sebaik apa yang kita lakukan selama tubuh ini ada, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Amin. Makanya ada satu caranya kemudian dia lompat, yaitu Roma 8 ayat 1, judulnya saja sudah hidup oleh roh. Amin. Hidup oleh roh. Mari kita baca di dalam Galatia 5 ayat 17. Sesungguhnya Rasul Petrus digerakkan Roh Kudus khotbah hebat 3.000-5.000.
Tapi pada pasal 10 dia dipaksa Tuhan untuk melayani seorang kafir, Katolik kafir, namanya Cornelius. Selesai, begitu selesai prosesinya 10 tahun kemudian, pada tahun 41, pada tahun 51 sidang di Yerusalem. Satu dosa, di Injil-Injil menyangkal Tuhan 3 kali. Di dalam sidang di Yerusalem dia menyangkali khotbahnya sendiri. Sebelum para umat Yahudi datang yang bersunat, dia makan semeja dengan yang bersunat. Begitu lihat orang-orang Yahudi datang, dia takut dengan bayangannya bahwa dia itu telah digunakan Tuhan untuk menjangkau Cornelius. Tetapi dampaknya kita akan membaca dengan sangat memprihatinkan. Jadi jangan mengira apabila Petrus hanya menyangkal 3 kali, salah. Amin. Ayo kita baca dulu Galatia 5 ayat 17 dulu. Kemudian kita mundur. Sudah ayatnya 3, 2, 1. Sebab ini berlawanan dengan kehendak roh dan keinginan berlawanan dengan kehendak diri. Karena keduanya berlawanan, sehingga setiap kali kita melakukan apa yang Kita baca mundur. Galatia 2 ayat 10 sampai 15. Di sini ada kata-kata yang tidak bagus. Tapi inilah Rasul Paulus dengan berani pada sidang di Yerusalem mengatakan Kefas, Simon Petrus munafik. 3, 2, 1. banyak kali mereka berhina orang ini dan memang itulah yang bersungguh-sungguh karena Ini potong. Lanjut ayat 11. tetapi Kefas berkata kepada dia, aku terang-terangan mengenai saudara. Kenapa pertengkaran ini? Pertengkaran ini sejaman dengan Kisah Rasul 15. Perhatikan ayat selanjutnya. 3, 2, 1. Karena Beberapa orang di antara yang saudara yang akan berjalan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, tetapi setelah mereka datang, ia mundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut saudara-saudara yang bersunat. Kadang-kadang kita mengaku hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu masih punya daging, hidup dalam kedagingan. Ayat selanjutnya, ayat 13. 3, 2, 1. Dan ada orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga mereka sendiri turut terseret oleh kemunafik mereka. Munafik menentang kehendak Tuhan. Munafik mengatakan kebenaran tapi tidak melakukan perkataan yang dia perkatakan dengan lidah. Munafik menyatakan hal yang tidak benar. Amin. Munafik setara dengan apa? Mari kita akan baca kisah yang memprihatinkan hati. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 14. 3, 2, 1.
Tetapi waktu dilihat bahwa kelakuan Lebih lagi diulangi. 3, 2, 1. tetapi waktu dilihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang untuk hidup menurut cara Yahudi? Sebelumnya Petrus setelah melayani Kornelius, dia bersaksi bahwa Allah tidak pernah memandang rupa, tak peduli suku apa, kaum apa, agama apa, sudah percaya atau belum, semuanya dibayar lunas dengan Yesus telah disembelih. Amin. Amin. Sebagai apa? Julukannya dulu. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis memanggilnya sebagai dombe. Ya, 3, 2, 1. Yohanes 1 ayat 29. 3, 2, 1. Pada kesempatannya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah Anak Allah yang menghapus dosa dunia." Bagaimana cara Tuhan menghapus dosa dunia? Bagaimana menurutnya? Mari kita baca sumpah Tuhan kepada Abraham. 1. Untuk menguji iman Abraham, belen anakmu Ishak. Pada saat anak Ishak itu lahir dari istri yang mandul umur 90, kalimat di atas keluar dari mulutnya Abraham, nothing is impossible to God. Amin. Kemudian di dalam Ibrani 11 dia mengatakan nothing is impossible to God. Kalau aku sembelih anakku, aku yakin Tuhan bisa membangkitkan hidup kembali. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Karena imannya Abraham teruji dan terkabul. Ketika nama Abram diubahkan menjadi bapak segala manusia, segala bangsa, Abraham. Ketika Abraham kemudian disuruh dites imannya, pertama melalui tes iman kepada Abraham, kedua melalui salib Kristus. Melalui 2 hal itulah Tuhan menyatakan separuh dari isi kitab sucimu isinya adalah bahasa aslinya berkata, bahasa Inggrisnya covenant. Ikuti saya. Perjanjian kekal. Perjanjian kekal Yang ditulis Tuhan di dalam 4 doktrin Allah. 1. 7.670 ayat soter, salvation, keselamatan hidup kekal. Ayo ikuti saya. 2. 3.503 janji Tuhan, pemeliharaan, sementeri, sementara kita hidup di bumi. Amin. 1175 kali. Mulai Kejadian ayat 1, pasal 1 ayat 2 dan 3 sampai penutup kitab suci. Roh Allah berkata, aku datang segera. 1175 kali Roh Kudus berbicara. Dan yang terakhir, ikuti saya, 5.000
355 kali Tuhan bernubuat. Pasti Tuhan genapi. Karena nubuat Tuhan adalah janji kekal. Covenant. Pasti Tuhan genapi. Ketika akhir zaman. Ketika Tuhan datang kedua kali. Kemuliaan untuk Tuhan. Jadi separuh 17.703 ayat di antara 31.176 ayat bahasa Indonesia itu adalah firman kekal, janji kekal. Lagunya ingat, Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. 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 Itu kata-kata yang keluar. Kalau saudara berhikmat, sekarang download LAI bahasa Indosini. Saudara temukan Matius 4 ayat 4, Matius 4 ayat 7, Matius 4 ayat 10. Coba dilihat di HP. Hurufnya merah atau hitam. Dulu nggak ada, sekarang ada. Alkitabnya belum. Amin. Amin. Ayo dilihat. Sudah dapat. Matius 4 ayat 4. Hurufnya merah atau merah? Merah ya. Puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Makanya Alkitab itu cuma dibagi 2 ayat. Kitab Ibrani. Apa Ibrani itu? Tonggone Yujayutun. Bahasa Korea. Kalau Tuhan nyebut kitab Ibrani itu kitab Ibrani. Pasal 1 ayat 1. Seluruh perjanjian lama, ayo, seluruh perjanjian lama Tuhan berkata-kata melalui juru bahasa Tuhan, yaitu nabi-nabinya. Di dalam perjanjian baru Ibrani 1 ayat 2 dan 3 Tuhan berkata-kata melalui mulut Tuhan Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal. Amin. Menurut lu, Alkitab dibagi loro menurut iku PL dan PP. Amin. Tahu siapa siang-siang. Amin. Maka apa yang terjadi? Kata-kata Yohanes Pembaptis ini terbukti enggak? Siapakah anak domba Allah? Siapakah anak domba Paskah? Apakah itu putranya Abraham? Mboten. Karena Musa mengatakan jangan membunuh. Masa 500 tahun sebelumnya Allah berkata, wis ngoken anakmu yang tunggal. Amin. Saudara memahami? Ayo dikutip dulu sumpah Tuhan kepada Abraham. Kejadian 22 ayat 15-16. Ini bahasanya ilahi itu sangat sulit dimengerti. Tapi satu kali saya terangkan seumur hidup, engkau akan tahu. Karena apa? Tuhan melarang saya untuk khotbah borongan. Karena apa? Tuhan menjawab. Bahasa Bataknya berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Apa domba-domba? Domba-domba. Yohanes 10 ayat 27. Amin. Domba-dombaku mendengar suaraku. Amin. Jadi saudara mau menjadi domba Allah, bukan domba Pak Gembala di sini, Bu Gembala. Mau jadi domba Allah. Amin. Allah yang hidup. Amin. Karena kalau saudara betul-betul mengamini, hari ini baca ayat yang keras. Sebab Tuhan berkata, mendengar suara Tuhan. Yes.
dengan membaca firman. Itu adalah satu prioritas syarat utama untuk memperoleh bukan kekayaan tapi hidup kekal selama-lamanya. Amin. Bukan kekayaan ya Bu ya. Hidup kekal. Yohanes 10 ayat 2 bonusnya. Amin. Amin. Ayo baca ayatnya. Ayo baca ayatnya. Di mana tadi? Tentang siapa? 1 Korintus. Sebelumnya baca dulu Kejadian 22 ayat 15-16. 3, 2, 1. Yang lain kok nggak baca? Engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak suka-suka untuk kenakan anak yang tunggal kepadamu. Amin. Tapi ketika Tuhan mengatakan sumpahnya kepada Abraham, Tuhan sudah buktikan bahwa Abraham taat. Amin. Tapi pisaunya dijiwit oleh malaikat. Jangan Abraham kau sembelih putramu yang tunggal. Saudara tahu kata-kata putramu yang tunggal? Jadi tahu siapa yang dimaksud? Putra Allah yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Namanya Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang kedua melalui salib Yesus. Amin. Amin. Ayo dibaca. Ketika iman Abraham berkata, ditanya putranya, Papa, ini ada kayu bakar, aku panggul, aku pikul. Ini ada oncor, obor. Mana dombanya? Mana Papa dombanya? Tahu Abraham menjawab apa? Ikuti sawah saya. Yahweh Jireh. Yesus Allah menyediakan. Di kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Kemudian bahasane jalan sampean itu, kalau anak wedhus keserimpet rek. Terus Abraham gitu. Oh iya, ini tak boleh ganti Isa. Amin. Saudara tahu yang saya maksud? Alkitab mengatakan dengan jelas. 1 Korintus 5 ayat 7. Baca. Sekali lagi ujian iman Abraham. Nomor 2, salib Kristus. Itu satu-satunya yang Allah berikan kepada manusia untuk lepas dari kedagingan, untuk mati terhadap dosa. Padahal di perjanjian lama diibaratkan Tuhan perkenankan sendiri bangsa Israel 400 tahun dijadikan budak. Siapa yang memerdekakan? Siapa yang memerdekakan umat Israel dari perbudakan Mesir 400 tahun? Tuhan Allah sendiri. Bahkan Tuhan kasih lambang baptiso. Pertama tiang awan membaptis. Ngiyupi bahasane. Wih segerek, ora ono srengenge ini didelikke kali Gusti Yesus. Amin. Amin. Yes. Nomor 2, tiang api. Kalau malam, ademe, kaya ini naik ke Bromo, ademe. Tapi ada api. Baptisan api ada tuh. Ada tuh. Manusia harus dibaptis dengan air. Dengan apa lagi? Roh dan dengan api.
Amin. 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 Beri kemuliaan untuk Tuhan. Maka apa yang terjadi? 1 Korintus 5 ayat 7. Inilah domba Allah yang dimaksud Yohanes Pembaptis. 1 Korintus 5 ayat 7. Yang keras 3, 2, 1. Buat-buatlah bagian aman itu supaya kamu menjadikan dengan yang baru, sebab kamu memang berani, sebab anak domba akan bersajilah dengan bersih, yaitu Kristus. Amin. 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 Ada satu yang paling tidak enak bagi manusia. Setiap manusia ketika jatuh dosa, dia terikat kutuk hukum Taurat. Allah kita rela menjadi terkutuk. Coba dibaca Galatia 3 ayat 13 dan 14. Luar biasa bukan? Amin. Amin. Jadi bukan hanya menderita yang Tuhan alami. Ayo 3, 2, 1. Kristus juga dari Taurat dengan jalan yang diturut karena kita, bahwa ada tertulis tertuturlah apa yang dibilang kepada 14. Yesus telah membuat ini supaya dalam Dia kita Abraham sampai pada masa sehingga dari iman kita Saudara bersedia menerima roh yang dijanjikan Tuhan. Amin. Manusia hanya bisa hidup melawan kedagingan bila manusia dimiliki oleh Allah yang adalah roh. Amin. Allah yang matamu nggak pernah bisa lihat, sebab matamu nggak bisa lihat roh. Amin. Dan Allah itulah yang memerdekakan kita. Baca dulu Ibrani pasal 2 ayat 14-15. Ibrani pasal 2 ayat 14-15. 3, 2, 1. Di Roma 8 Paulus menganjurkan supaya setiap langkah kita dipimpin Roh Kudus. Amin. Roma pasal 8 ayat 1, hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Amin. Amin. Dan Roh itu namanya Roh Kristus Yesus. Amin. Kemudian di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 sudah. Kita akan baca Galatia 3 ayat 26, 27. Kemudian ayat selanjutnya, 2 ayat selanjutnya lagi. Kita baca ini dulu. Galatia 3 ayat 26, 27. 3, 2, 1. Sebab kamu semuanya adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Mau mengenakan Kristus? Saya berdoa, kalau ada perjamuan kudus minggu pertama mungkin beralih karena ada sesuatu, jangan sampai engkau tidak datang. Mau? Mau? Karena itu caranya engkau mengakui bahwa engkau mengenakan mantel Kristus, engkau menyatukan dirimu dengan darah Tuhan dan dengan tubuh Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Nah,
Jadi kita tahu, kita sambung dengan ayat 28-29. 3, 2, 1. Dalam dagingnya Ayatnya di mana Pak Pendeta? Ini suami istri. Suami istri. Coba kamu tengok. Yang suami istri tengok. Yang suami istri tengok. Kamu punya siapa? Coba tanya kepada suamimu, suami tanya kepada istri. Kamu punya siapa? Kalau dijawab kamu punya pu, kosok nirung mulu. Kita buka 1 Korintus 6 ayat 19-20. Tuhan mengatakan, kowe dudu yamu diwili. Yes. Amin. Amin. Ayo yang keras. 1 Korintus 6 ayat 19 dulu. 3, 2, 1. Diganti. Ya, kamu tidak ada. Kamu itu wong Joko, wong Imbong. Katakan, atau tidak tahukah saya? Ngono bojone ya, yang keras. Ayo, kalau nggak bocor berarti empuh kowe wek sapa. Wek iblis katanya. Nah, ayo 3, 2, 1. Atau tidak tahukah saya kalau saya adalah Roh Kudus yang dalam saya, Roh Kudus yang saya peroleh dari Allah dan saya sendiri. Mau saudara tidak memiliki hak atas tubuh manusia yang selalu terkait dengan kedagingan dan hawa nafsu. Mau? Ingat lagunya. Ojo ngapusi, ojo dari tomat. Tobat tapi kumat terus. Ya, tahu lagunya ya? Lagunya ini titik, ngeri-ngeri titik. Ya kayak ke beler, maksret, ini ngeri. Ya, tahu lagunya. Ayo nyanyi. Ci Erli seneng iku. Iya, isa dibatin. Ayo, Ci Erli isa lagune. Ku telah mati dan tinggalkan arah hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mestamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Itu lagu itu seperti Kristus. Kita harus bisa meneladani Kristus. Kristus di Getsemani berdoa, biarlah cawan ini berlalu. Namun Bapa, janganlah terjadi kehendakku, jadilah menurut kehendakmu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Nah, di dalam Efesus 1 ayat 17, mari kita baca. 3, 2, 1. Efesus. Oh ini belum ayat 20 ya. Ayat 20 dulu. 1 Korintus 6 ayat 20. Mari. Ayo. Sudah? Sudah ya. Oke. Karena kamu telah dibeli, harganya telah lunas. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh saya. Amin. Yes. Yes. Dan kita dibeli
jadi milik Tuhan. Mau saudara jadi milik Tuhan? Amin. Amin. Ini mengaku. Lagunya gimana? Hidup adalah Kristus, mati apa bahasanya? Cuan. Mati adalah cuan. Iya toh? Ya Pak Matius, cuan ya. Keuntungan kan cuan toh. Saiki akeh mie cuan. Mine mie cuan. Mie apa bu cuan? Apa? Mie gak cuan, artinya gak untung. Gitu ya. Gak cuan, gak untung. Nah, guyon tok ya. Oke, baik. Kita percaya sekarang bahwa Tuhan Allah menjadi manusia untuk membeli, untuk memiliki. Kemudian Tuhan mengatakan dua kehendaknya. Dua kehendaknya di seluruh perjanjian lama dan baru Tuhan ringkas melalui Rasul Petrus. 2 tahun sebelum Rasul Petrus disalib terbalik menjadi martir, tahun 65-66. Padahal dia dipakai Tuhan sejaman dengan Tuhan. Umurnya lebih kurang sama antara Petrus dengan Tuhan Yesus. Lahirnya 4 sebelum Masehi. Amin. Dipakai Tuhan luar biasa, menangkan 3.000-5.000 jiwa pada saat tahun 30 Pentakosta. Amin. Di PPS ada nama gereja Pentakosta. Amin. Tapi kemudian setelah dia berbalik dan bertobat, disusutkan, diteguhkan, dikokohkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, namamu adalah Kefas, namamu adalah Simon Petrus. Tetapi yang Tuhan maksud Kefas itu adalah batu karang, yaitu Allah itu sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Jadi gereja yang disuruh gembalakan Petrus didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri dengan berpinjak fondasinya batu karang yang teguh, yang tidak bisa digoyang oleh apapun. Amin. Amin. Tetapi Petrus akhirnya dia berbalik dan bertobat. Dia mengatakan surat 1-2 Petrus intisarinya adalah pengudusan pribadi di dalam Tuhan Yesus. Surat 1-2 Petrus menceritakan bahwa penderitaan Tuhan itu kita pun sanggup untuk menerima beban penderitaan yang Yesus telah alami. Amin. Amin. Dan Petrus dengan ringkas menyarikan salib. 1 Petrus 2 ayat 24. Yang A adalah yang vertikal. Ia sendiri telah menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yang B, yang horizontal, dia mengatakan oleh balur-balurnya. Kepleset. Aku bodoh. Iku ya, cekeku iki. Oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh. Bagian daripada penebusan dosa adalah kesembuhan ilahi. Beri kemuliaan untuk. Amin. Amin. Sebab syaratnya di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan berkata, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan setiap peraturan dan ketetapannya, maka aku Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Ayo berbalik, ayo bertobat kepada Tuhan. Amin. Ayo kita baca, ini maksud Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9. Ini loh maksud Tuhan. Tuhan tidak pengen semua manusia nggak peduli turunan Arab, agamanya opo, Tuhan tidak peduli.
Tuhan peduli semua mereka mau datang. Tuhan berkata Matius 11 ayat 28-30, hai kamu itu semua manusia, semua suku, semua kaum, mari datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus itu kali, Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 11, dan kali itu ingin memelihara manusia. Kali itu tahu kalau Adam bakal jatuh dosa, tetapi kali Allah El Shaddai itu kepingin menguji manusia 7 harinya Tuhan, 7.000 tahun. Amin. Untuk apa? Supaya setiap orang benar-benar layak, bukan kekian, tapi hidup kekal. Apa? Hidup kekal selami-lamanya. Ya, datang suara itu. Ayo baca dengan keras. 3, 2, 1. 2 Petrus 3 ayat 9. Ayo 3, 2, 1. Tuhan adalah yang menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai pelayan, tetapi ia sabar pada kamu, dan ia mendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang balik kepada Tuhan memberikan kesaksian, kesempatan supaya manusia selama nafas di kandung badan bisa berbalik dan bertobat. Amin. Untuk apa? 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Untuk ini Tuhan mengatakan satu versi lain kata-kata melalui Rasul Petrus, sekarang melalui Rasul Paulus. Mari 3, 2, 1. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 3 dan 4. 1 Timotius 2 bukan 1 Timotius 3, tapi Timotius 2 ayat 3. Ayo 3, 2, 1. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Ayat 4. Dalam menjalani supaya semua orang selamatkan dan oleh pengetahuan akan kebenaran. Carane ya apa? Carane 2 kalimat syahadat orang Kristen. Ayat 5 dan 6. Amin. Amin. Bahasa Arab yang ngomong asyhadu alla ilaha illallah. Siapa satu-satunya pengantara yang esa antara Allah dengan manusia? Namanya Tuhan Yesus Kristus. Bacaan iki kene ayat 5 dan 6. 3, 2, 1. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia Kristus Yesus. Ayat 6 ini yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. 3, 2, 1. Yang telah dilakukan baginya sebagai sunat bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ayatnya kita ulangi sekali lagi. Ibrani 9 ayat 14. Disinilah Yesus tidak pernah memberi dirinya mati sendiri. Dia menyerahkan dirinya kepada Roh Kudus. Karena kuasanya adalah Roh Kudus. Perencananya adalah Bapa yang kekal. Eksekutifnya adalah Yesus. Ketika eksekutif Yesus, dia harus ngomong dengan CEO-nya, atasannya, yaitu Roh Kudus. Sebagai pemilik kuasa disebut Roh yang kekal. Amin. Di ayat 14. 3, 2, 1. Betapa lebihnya darah Kristus yang sampai Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak cacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia
kita telah selesai. Hari ini tema kemerdekaan. Ayat penutup Galatia 5 ayat 1. Kita baca ini ringkasan dari khotbah. Galatia 5 ayat 1. Yang keras kita baca. 3, 2, 1. Supaya pada Kristus telah memerdekakan kita, karena berbicara dulu dan jangan mau lagi digunakan berhamba-hamba. Amin. Raba tubuhmu. Tubuh ini lemah Tuhan. Tetapi sekarang saya adalah milik Tuhan. Pimpin tiap langkah. Atur tiap langkah. Jadikan saya manusia yang baik dan berkenan. Karena Tuhan, bila bumi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, Sang Tuhan menopang tangannya. Saya mohon Mbak Arim firman Tuhan ini dalam doa. Segala hormat puji bagi Allah yang senantiasa setia terhadap apa yang diciptakan dan dijanjikannya. Demikianlah yang boleh kami terima sebagai kemenangan kemerdekaan yang sudah Allah berikan melalui penyaliban Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh mengucap syukur karena kami senantiasa menerima kemurahan demi kemurahan dalam kehidupan ini. Kami mengucap syukur melalui hamba-Mu Engkau sudah mengajarkan satu kebenaran bagi setiap kami, bahwa sungguh-sungguh hidup kami adalah hidup yang berkemenangan karena Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, Tuhan yang sudah melepaskan kami dari segala yang mengikat di dalam dunia ini. Oleh karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami yang sungguh-sungguh percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami. Engkau menambah-nambahkan hikmat marifat surgawi atas hamba-Mu ini. Engkau yang memakai mulut lidah hamba-Mu ini untuk senantiasa mewartakan kebenaran-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh kembali diteguhkan, dikuatkan, bahkan disegarkan di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Bapa sudah memberkati kami semua, baik melalui kesaksian, melalui puji-pujian, bahkan terlebih melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah segala sesuatu yang sudah kami terima boleh kami benar-benar hidupkan di dalam hidup kami, di dalam menjalani kehidupan ini. Syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Henry. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu Saudara, sebab kita sudah dimerdekakan dari dosa. Amin. Baiklah, kita akan berikan persembahan untuk yang kedua. Saya mohon Ibu Adik untuk berdoa buat persembahan. Bapak, sungguh kami mengucap syukur dalam putra-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang ibadah ini dari awal pertengahan sampai dengan saat ini Tuhan. Kami
setiap kehidupan kami ya Bapa, hingga kami berada di tempat ini sampai dengan saat ini ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas kehadiran di tengah-tengah kami. Kau sudah ada Tuhan dalam setiap ibadah kami, dalam pujian kami Engkau ada, di dalam penyembahan kami Engkau ada, di dalam firman yang disampaikan juga Engkau ada Tuhan. Engkau senantiasa bekerja melawat kami, pribadi lepas, pribadi yang senantiasa rindu akan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami tidak mengulurkan tangan kami untuk kami perlu mengembalikan berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajarkanlah kami untuk senantiasa memberi dengan penuh rasa syukur setiap kami tahu apa yang kami persembahkan semuanya daripada-Mu, dan hendak kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Engkau pakai setiap persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, dan kami siap oh Tuhan umat-Mu yang selalu mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, sehingga saat kami memberi dengan penuh kerelaan hati. Terima kasih Bapa. Kami memberi tidak untuk kami berharap kembali ya Tuhan, sebab kami tahu tanpa kami meminta Tuhan sudah menyediakan segala apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menjalankan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan. Petugas kolektor, saya persilakan. Pujilah Tuhan, sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan, sebab besar kuasa-Nya. Pujilah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan, sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan, sebab besar kuasa-Nya. Pujilah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan, sebab besar kuasa-Nya. Pujilah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan senantiasa melimpahi Bapak Ibu Saudara sekalian. Punya persembahan sore ini boleh menjadi berkat untuk rumah Tuhan di tempat ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan pengumuman untuk ibadah raya pada minggu yang akan datang tanggal 25 Agustus 2024. Petugas worship leadernya Saudara Samuel dengan didampingi singernya Ibu Rani dan Saudara Theo. Petugas LCD-nya Saudari Resa atau Saudari Bunga. Tugas kolektan Ibu Elina dan Ibu Untung. Penerima tamu Ibu Untung. Dan untuk minggu yang keempat ini ada persembahan pujian komisi laki-laki. Hari Rabu 21 Agustus 2024 ibadah doa malam dimulai pukul 6 hingga pukul 7 atau sampai selesai dengan petugas saya sendiri. Sabtu 24 Agustus 2024 ibadah rumah tangga di rumah saya dimulai pukul 5 hingga selesai dengan petugas pujiannya Ibu Sugiarto dan petugas sharing renungannya Ibu Santi. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk musik dan juga sang yang mendampingi saya. Kami juga mohon maaf apabila ada pelayanan kami yang masih penuh dengan kekurangan. Yang Tuhan sendiri akan menyempurnakannya untuk kami ke depan menjadi lebih baik lagi. Kita akan menutup ibadah ini. Mari kita semuanya pakai berdiri Bapak Ibu Saudara. Mohon Bapak Sony yang menutup ibadah ini dalam doa.
Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan syukur Tuhan, kiranya Tuhan sudah menyertai kami mulai dari awal ibadah sampai dengan akhirnya ini. Kami percaya Tuhan sudah melimpahkan berkat kepada kami melalui puji-pujian yang telah kami pujikan di hadirat-Mu, juga melalui kiranya kesaksian-kesaksian yang boleh kami dengar dan menguatkan dalam setiap iman-iman kami. Terlebih Tuhan kiranya terlebih Tuhan telah berbicara melalui lidah hamba-Mu Bapak Ibu. Kiranya Tuhan firman-Mu ya dan amin, firman-Mu menguatkan dalam setiap kehidupan kami, supaya hidup kami selalu diperbarui Tuhan, supaya kami benar-benar Tuhan layak di hadapan-Mu, kudus dan suci di hadapan-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu memberikan tuntunan dalam setiap kehidupan kami, supaya hidup kami benar-benar hidup kami sesuai dengan firman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menguatkan kepada kami semuanya. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang sakit Tuhan sudah jamah, dan Tuhan sudah sembuhkan. Ya Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kami, sukacita yang telah kami terima pada hari ini menjadikan kekuatan dan tidak berlaku di tempat ini, tapi dimanapun kami akan berada, sukacita, damai dan sejahtera meliputi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga bersapa untuk bangsa dan negara kami. Kalau bangsa kami ini Tuhan, kami serahkan dalam pimpinan-Mu pada saat ini dalam kondisi merayakan ulang tahun yang ke-79. Indonesia terus merdeka. Indonesia tidak bawah penjajah dimanapun juga. Indonesia menjadi negara yang tetap kuat, negara yang kiranya dirasakan oleh rakyatnya adil, makmur dan sentosa. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan juga pimpinan kami. Kami percaya Engkau menyertai mereka dan Engkau memberkati mereka. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Indonesia tetap bersatu. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Kami serahkan semua dalam pimpinan Tuhan. Juga pelayanan dari Bapak Wimpi bersama dengan tim yang ada pada saat ini, kiranya Engkau juga menyertai, Engkau memberkati melalui mereka lah Tuhan. Firman-Mu diberitakan di mana-mana. Oleh karena itu kami serahkan Kau yang memberikan kekuatan. Kami berdoa untuk lingkungan kami Tuhan, baik RT RW yang ada, kami serahkan dalam pimpinan-Mu, juga warga jalan sampean ini, Tuhan juga memberkati. Terima kasih, kami serahkan semua doa kami hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat tangan kita semua. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberikan damai dan sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari sebelum meninggalkan tempat ini kita akan foto bersama. Foto dulu, mari. Agak mepet sini. Ayo. Foto di sini aja ya. Dari sini aja fotonya. Tolong difotokan. Fotonya dari sini ya, tetap di sini. Ke tengah. Ayo yang sini tolong fotokan. Difoto dari depan. Difoto dari depan. Ya. Mari. Mari Ibu Sony, Pak Sony, ayo. Dek, WD. Ya, ini Gembala, ini Pak Sony. Mana Bu Sony? Bu Sony. Ayo Bu Sony. Di sini aja. Ayo, oh ya. Boleh. Ayo maju juga lebih bagus. Yang sini ya. Di belakangnya Pak Mendy bisa. Ya, gitu kan. Ini. Maju mendekat boleh. Tengah diisi dong. Tengah. Sudah ya. Iya, kita KPA. Saya. Ya.